Shalom, selamat Natal. We wish you Merry Christmas. Kita udah sampai Natal nih ya. Sudah episode Natal. Kita ini kan orang Kristen, bahwa Natal itu tanggal 25 Desember. Kenapa orang merayakan Natal itu tanggal 25 Desember dan terus diikuti itu awalnya gimana, bro? Mengapa orang Kristen merayakan Natal? Yang penting kan peristiwa Natal itu kan kita memperingati hari kelahiran Tuhan kan. Hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ketika dia datang ke dunia ini, dia berinkarnasi jadi manusia. Jadi Natal itu sebenarnya kita memperingati kesederhanaan Allah itu. Dia yang duduk di atas kerubim, pada akhirnya datang ke dunia ini menjadi sama dengan kita dalam maksud keselamatan kepada kita. Nah tentunya tujuan Natal ini ada itu tujuannya untuk salib. Karena kita mau ditolong oleh Allah dalam rencana kekalnya. Tetapi ada banyak orang-orang yang mungkin tidak suka dengan iman kekristenan. Mereka mengatakan bahwa Natal itu bukan 25 Desember. Ada yang mengatakan itu perayaan pagan, hari lahirnya Dewa Matahari dan lain sebagainya. Tapi yang perlu kita ketahui sebelum kita menjawab itu, Natal itu adalah suatu tradisi yang telah dipertahankan secara turun-temurun hingga dari 2000 tahun lalu. Dan itu pertama sekali itu dirayakan oleh muridnya para rasul, para bapak-bapak gereja. Misalnya kalau kita lihat suatu dokumen dari gereja Koptik, namanya dokumen Naskah Didaskalia Apostolorum Koptik, itu kurang lebih tahun 160-an. Mereka mencatatkan bahwa rayakanlah Natal pada tanggal, kalau tidak salah ya, tanggal 29 bulan Mesirkiah. Nah kalau dikonversi ke kalender Julian, itu jatuhnya 25 Desember. Oh itu dasarnya, makanya itu dasarnya 25 Desember. Ya? Jadi kan kalender itu macam-macam. Ada kalender Gregorian, yang kita pakai sekarang tuh Gregorian. Kemudian di zamannya di dalam naskah kuno itu, naskah Koptik itu menggunakan kalender Mesir. Jadi 29 bulan Mesirkiah. Dan itu kalau dikonversi ke kalender Julian, itu jatuhnya tanggal 25 Desember, kalender Julian. Nah, kalender Julian itu adalah kalender yang dipakai di zaman Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita pakai kalender Gregorian karena sudah dirubah oleh pihak gereja Roma. Jadi menselaraskan kalender karena ada mungkin kesalahan perhitungan pada hal tertentu. Nah, jadi apakah perayaan Natal itu memang 25 Desember? Betul, 25 Desember pada kalender Julian. Oh, pada kalender Julian. Tapi Ya, apakah ada berhubungan 25 Desember itu ada perayaan-perayaan Yahudi sehingga dicocokin lagi? 25 Desember itu tidak ada secara khusus untuk perayaan Yahudi ya. Tetapi kalau kita melihat dalam naskah sebelum Injil, misalnya Hari Raya Hanukkah. Dalam tradisi orang Yahudi kan Hari Raya Hanukkah itu Hari Raya Terang. Nah di dalam beberapa literatur para cendekiawan, mereka mereka menghitung dari penanggalan Arbi Ub Condita, kalender Roma, sejak berdirinya Roma, itu jatuhnya 25 Desember yang kalau dalam kalender Yahudi itu sejajar dengan Hari Raya Hanukkah. Jadi Hari Raya Hanukkah itu adalah Hari Raya Terang. Nah makanya Yesus berkata, akulah terang dunia, karena terang dunia telah lahir di sini. Nah jadi memang ada isu yang mengatakan bahwa Yesus lahir 25 Desember itu hari raya pagan, dewa-dewa Roma. Nah, Dewa Matahari itu yang paling sering dibawa. Perayaan Dewa Matahari, Mitras Dewa Matahari itu baru ada pada tahun sekitar 250-an. Jadi itu sudah ini ya. Natal duluan. Iya. Nah, kan naskah Didaskalia Koptik itu tahun 160-an. Okay. Sedangkan Dewa Matahari itu baru diperkenalkan, itu dirayakan itu tahun 250-an. Jadi kita dulu yang sebenarnya. Jadi kita dulu yang merayakan Natal. Okay. Ya, dan kalau kita mau membuktikan dari Alkitab, perayaan Natal itu juga bisa. Ya, coba kita baca dalam Lukas ya. Membaca Lukas ini harus hati-hati ya. Lukas 1, ini Injil Lukas ini adalah Injil yang ditulis oleh Lukas kepada Theophilus yang mulia. Ya. Kalau kita baca dalam Lukas 1 ayat yang kelima, pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Rombongan Abia ini di dalam keimamatan Yahudi itu rombongan ke-8. Ya. Istrinya berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Lalu kemudian pada ayat 8, pada suatu kali waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Tuhan. Sebagaimana lazimnya ketika diundi untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Tuhan dan membakar dupa. Pada waktu pembakaran dupa, seluruh umat berkumpul di luar bersembayang.
Berarti dia sedang melakukan pembakaran dupa. Berarti Zakaria ini sedang melakukan perayaan apa? Dalam orang Yahudi disebut dengan perayaan Hari Raya Pendamaian. Nah, Hari Raya Pendamaian ini, kalau kita lihat ke konversi kalender di zamannya Kristus, itu terjadi sekitar tanggal 25 sampai 26 September di zaman itu. Itu memang bergantian karena akibat konversi. Tapi di tahunnya itu sekitar tanggal 25 September. Karena beberapa tahun lalu juga pernah jatuh di tanggal 25 September. Jadi di bulan September perayaan Hari Raya Pendamaian ini jatuh. Berarti Zakaria sedang melakukan tugasnya itu pada bulan September. Oke? Nah, lalu tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah pembakaran mezbah pembakaran dupa. Melihat hal itu ia terkejut. Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan engkau harus menamai dia Yohanes. Malaikat memberitahu Zakaria bahwa istrinya Elisabet mengandung Yohanes itu pada bulan September ketika dia melakukan pembakaran dupa, yaitu Hari Raya Pendamaian. Loncat ke ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikarunia Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu berkata dalam hatinya, "Apa maksud salam itu?" Kata malaikat kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yesus." Berarti berita malaikat Gabriel memberitahu Maria mengandung Yesus itu adalah 6 bulan setelah kabar Yohanes kepada Elisabet. Berarti 6 bulan setelah bulan September itu bulan apa? September? Oktober, November, Bulan Maret. Maret. Oke, 9 bulan setelah bulan Maret bulan apa? Mengandung perempuan kan 9 bulan. Desember. Berarti bulan Desember kan? Iya. Nah, berarti dari Alkitab sendiri memang Kristus lahir di bulan Desember. Secara Ya kita udah fakta baca. lah, fakta tadi ya. Masalah tanggalnya, akurasi tanggalnya, dan lain sebagainya, ya kita lihat di dalam naskah gereja itu, di Daskalia. Kalau memang itu dikatakan dalam naskah bulan Mesir, lalu dikonversi ke kita, 25 Desember. Jadi memang kita merayakan Natal 25 Desember. Menurut Alkitab, Yesus memang lahir di bulan Desember. Menurut data gereja, yang jauh ada sebelum kelahiran Dewa Matahari, atau sebelum diperkenalkan Dewa Matahari, itu juga jatuh di bulan Desember. Dalam kalender Julian itu bulan Desember, kalender Julian. Nah sekarang karena kita sudah pakai kalender Gregorian, kalender Roma, bukan Romawi yang Arbe Up Condita itu ya, tapi kalender Roma karena Paus di Roma mengubah sistem kalender, maka yang tadinya 25 Desember Julian, itu kita rayakan 25 Desember Gregorian. Nah kalau kita pakai di 25 Desember Gregorian, itu mundur 14 hari, maka kurang lebih jatuh di tanggal 6 Januari di kalender Julian itu. Makanya gereja-gereja ortodoks karena mempertahankan kalender Julian, mereka Natalnya di Januari. Nah karena kita mengikuti kalender gereja barat, maka kita tetap merayakannya Desember. Tetapi fakta yang harus diketahui dari perbedaan kalender ini, bagaimanapun Kristus lahir itu pada bulan Desember. Itu tidak bisa dibantah. Karena kita bukti dari Alkitab, kita lihat juga dari naskah gereja, dan banyak tradisi-tradisi yang sudah melakukan itu. Jadi pemirsa, kalau ada yang mengatakan bahwa 25 Desember itu perayaan Natal sesat, sudah terbantahkan. Ada bukti ya, bahwa kita memang orang Kristen, orang percaya tanggal 25 Desember itu memang benar. Kalau kita hitung di dalam hari rayanya orang Yahudi, dia memang lahirnya itu persis di hari raya terang. Makanya tahu nggak pohon Natal itu asalnya dari mana? Pohon Natal itu kan pohon terang, dibuat lampu-lampu. Nah dulu orang Yahudi ketika merayakan hari raya Hanukkah, Hanukkah itu tidak masuk dalam urutan dalam Torah. Jadi Hanukkah itu adalah perayaan yang tidak wajib dalam Taurat, tetapi dilakukan orang Yahudi sebagai simbol bahwa mereka telah dibebaskan dari kerusakan bait suci mereka. Jadi pemulihan seperti itu. Dan mereka melakukan hari raya terang. Nah pada hari raya terang inilah Kristus itu lahir. Nah masalah itu kan mungkin bertepatan saja, tetapi yang paling penting harus kita tahu adalah mengapa Yesus lahir di bulan Desember. Ya karena itu sudah genap waktunya pada masa rencana Tuhan begitu.
Jadi enggak ada, karena kalau kita mencocokkan dengan yang lain kan banyak asumsi. Tapi jawaban yang paling sederhana untuk itu ya memang sudah waktunya Allah. Mau dia lahir Desember, mau dia lahir Januari, mau dia lahir Februari, itu tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah fakta bahwa dia itu pernah ada di dunia ini. Tidak ada sejarah yang bisa membantah dia pernah ada di dunia, pernah mati di Kalvari, disalib. Bahkan Justin Martyr ketika dia menulis di abad kedua, ketika dia menulis kepada Kaisar Romawi, dia menulis surat kepada dia bahwa arsip mengenai kematian Yesus Kristus, penyaliban, eksekusi dia bisa ditemukan dalam arsip Romawi. Makanya kalau ada ajaran membantah penyaliban Yesus, itu adalah orang-orang yang tidak percaya diri dengan imannya. Karena apa? Sejarah yang lengkap mengenai kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu ditolak hanya karena pandangan teologis. Hanya karena aku memilih untuk tidak percaya Yesus, maka semua fakta sejarah tentang dia itu aku abaikan. Kan tidak fair. Beriman berarti dengan demikian kita beriman buta, bukan beriman yang benar. Gitu. Jadi dia memang lahir pada waktu itu karena memang Ibrani 1 mengatakan setelah genap waktunya dia mengirimkan anaknya yang tunggal. Yaitu waktunya Tuhan. Masalah rahasia ilahi misteri yang terjadi di bulan-bulan itu nggak ada yang tahu. Makanya anugerah yang paling besar bagi orang Kristen adalah kita dapat mengerti misteri dan rahasia ilahi itu. Itu yang paling penting. Karena dia datang ke dunia ini ya. Iya. Misinya untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya ya. Kita mau menjelaskan kepada orang-orang yang sampai saat ini lumayan sih komunitasnya dan orang-orang yang nggak boleh kita rayain Natal. Apa yang harus kita coba jelasin ke teman-teman kita ini ya? Ya kalau mereka mengatakan tidak boleh, tapi prinsip yang paling penting dalam Alkitab tidak ada larangan untuk merayakan Natal. Dan tidak ada kewajiban merayakan Natal. Itu prinsipnya ya. Beda dengan baptisan. Baptisan harus dilakukan. Ya, kalau tidak dilakukan tidak mungkin kamu percaya. Nah, jadi Natal itu mau rayakan silakan, mau enggak juga enggak apa-apa. Tapi karena kita menghormati para rasul dan para martirnya kita, dan ini kan Natal ini kan kita merayakan kesederhanaan Allah. Jadi Natal itu kalau dirayakan dengan pergi ke pesta, dugem, minum-minum, itu salah. Udah nggak benar. Itu bukan makna Natal. Tahu enggak tahun baru itu merayakan apa? Tahun baru itu merayakan hari sunatnya Yesus Kristus. Tahun baru setelah Natal itu ya? Iya. Yesus disunat umur berapa? Umur 8 hari kan? 8 hari. Dalam Kejadian tentang Abraham 16 kalau enggak salah, 16-17. Abraham harus disunatkan pada umur 8 hari. Nah, Kristus itu bangkit pada hari keberapa? Ketiga. Hari ketiga dari kematiannya. Tapi kalau kita hitung dari hari pertama, itu sejatinya dia hari pertama, kedua, Sabtu, ke-7, kembali ke-8 berarti hari ke-8 kan. Berarti Yesus bangkit hari ke-8. Dan dia juga disunat pada hari ke-8. Karena 8 itu dalam gematria Ibrani adalah simbol kekekalan. Jadi Yesus itu disunatkan pada hari ke-8 karena perjanjian itu untuk kekekalan. Nah, makanya tahun baru kita 8 hari setelah 25 Desember berapa? Tanggal berapa? Ya 1 Januari. Jadi ketika kita tahun baru kita sedang merayakan Ya sunatnya Yesus Kristus. Yesus disunat. Wah, Makanya Bukan mabuk-mabukan. kalau ada orang yang di luar Kristen mengatakan saya tidak percaya Yesus itu diolok-olok, kamu jangan banyak cerita. Kamu sedang lahir di kalendernya Yesus Kristus. Iya, betul. Makanya kalender sekarang 2025 masih sebenarnya kita itu mundur 4 tahun. Karena Dionysius kalau tidak salah dia melakukan kesalahan perhitungan. Jadi Kristus harusnya lahir di tahun 1 atau tahun 0. Tahun 0 itu tidak ada, tapi tahun 1. Jadi mundur ke belakang 4 sebelum Masehi. Gitu. Ya, jadi kalau orang berusaha meniadakan Yesus Kristus atau menolak, mengolok-olok dia sedang hidup di kalender di zaman di mana Yesus Kristus itu diolok-olok. Ya mungkin orang tidak mengerti ya kalau kita merayakan Natal itu seperti tadi yang Bro katakan sebenarnya ya kesalahan di kita kalau kita wujudkan pesta pora ya. Tetapi kalau kita wujudkan itu dalam kesederhanaan berbagi kasih seperti yang Yesus lakukan, itu akan membuktikan bahwa memang Yesus hadir dengan seperti ini ya. Tidak ada yang salah dengan perayaan. Tuhan Yesus saja melakukan perayaan. Ya. Hari raya kan Kristus Galatia 4 ayat 4 tunduk kepada Torah. Hanukkah itu tidak bagian dari Torah, tapi dia melakukan itu. Nah, tidak ada anjuran dari Torah, tidak ada larangan dari Torah, tapi Kristus tetap melakukan kan.
Nah ini Natal tidak ada larang, tidak ada wajib. Nah, kita lakukan silakan, tidak juga tidak apa-apa. Orang yang melarang kita untuk mengikuti perayaan Natal adalah orang yang terlalu bergumul atau berperang dengan pikirannya sendiri sehingga penuh dengan asumsi-asumsi yang liar tanpa belajar. Karena apa? Dia menyerap argumen-argumen orang yang tidak tahu tentang sejarah. Dia belajar ini cocokologi tanggal segini, oh benar. Tapi dia tidak melihat apa yang diwariskan oleh para rasul dan muridnya rasul. Jadi kita buta akan literasi, kita buta akan edukasi. Karena tidak mau belajar, tidak mau merendahkan diri. Maunya cocokologi, yang penting sama. Kalau cuma cocokologi, iman sebelah juga pakai cocokologi. Kadang-kadang orang maunya cocokologi. Dan dikatakan tidak boleh rayakan Natal karena tidak ada ayatnya. Iya. Loh kalau kita mau adu ayat, sebelah juga punya ayat, kita kalah lah. Kalau mau adu ayat. Bener. Tapi kan iman kita yang dituliskan dalam Alkitab ini pernah hadir dalam sejarah. Maka kita melihat apa bukti sejarah yang pernah mendukung Alkitab. Ya itu ada naskah-naskahnya, silakan dicari. Gitu. Tapi memang masih seputar naskah ya bro. Kayak misalkan palungan itu bisa kan pasti diuji secara benar. Ya itunya. Dalam bahasa Yunani kandang yang disebut itu adalah partner. Eusebius dari Kaisarea dalam sejarah gereja, histori eklesia, ya kurang lebih terbalik, saya tidak tahu bahasa Latinnya, bahasa Latin atau bahasa Yunani ya. Pokoknya Eusebius dari Kaisarea pada abad pertama dan kedua, dia menulis sejarah gereja bahwa Yesus itu lahir di sebuah partner, kandang domba yang berupa gua di Bethlehem. Gua ya? Iya, karena kandang domba di sana kan rumah-rumah orang Yahudi itu nggak kayak rumah kita ya. sekarang. Mereka punya 2 lantai, satu untuk hewan-hewannya, satu untuk tinggalnya mereka. Nah, jadi Yesus itu lahir di kandang domba yang berupa gua, maka Yesus itu dibungkus dalam lampin, ditempatkan di tempat makannya. Itu yang disebut dengan apa? Jadi mereka mengukir itu. Nah, sebelum kita berdebat sekarang 2000 tahun lalu Eusebius sudah tulis lahirnya di sini. Makanya sekarang ditinggalkanlah warisan itu yang di Nativity, gereja Nativity yang ada di Bethlehem. Ya. Nah, makanya kalau ada bilang dia lahir di bawah pohon kurma, mana ada pohon kurma dalam gua? Pohon kurma itu enggak rendah, dia itu tinggi. Nah, kalau Anda pernah ke Yerusalem, pasti melihat bahwa gua itu orang harus nunduk masuk dalam. Apalagi kurma, nggak mungkin tumbuh di sana, gitu. Yesus lahir, Allah Bapa tuh memilih Maria ya, sebagai perantara untuk kelahiran Yesus Kristus. Kayak Maria itu kayak tabut perjanjian itu ya, yang tabut perjanjian baru. Nah, itu gimana penjelasannya, bro? Bapak-bapak gereja pun punya 2 pendapat tentang ini. Ada yang mengatakan, misalnya seperti Agustinus, kemudian juga bapak gereja yang lain, ada yang mengatakan bahwa tabut perjanjian itu ya Kristus sendiri. Okay. Tapi ada juga yang mengatakan tabut perjanjian itu ya Bunda Maria. Gitu. Disebut tabut perjanjian itu karena apa? Ini dasar dari bapak gereja yang berpandangan bahwa tabut perjanjian itu adalah Maria. Nah, mengapa Maria disebut tabut perjanjian? Karena kalau kita melihat di perjanjian lama, tabut perjanjian itu isinya apa? Isinya ada roti mana, ada tongkatnya Harun, ada hukumnya Musa. Di dalam tabut perjanjian yang di atasnya tutup pendamaian lalu kerup. Makanya Tuhan itu dikatakan dia yang duduk di atas kerubim. Kerub itu dari kata karib, yang paling dekat dengan Allah itu ya kerubim. Malaikat kerubim, para kerubim. Nah, dia yang duduk di atas kerubim telah datang ke dunia ini merendahkan dirinya. Nah, di dalam tabut perjanjian itu yang selalu dibawa orang Israel lalu ditempatkan ketika mereka dari pembuangan dalam Miskan, itu di dalam tabut perjanjian itu ada roti mana, ada tongkat Harun, ada hukumnya Musa. Nah, di dalam perutnya Bunda Maria ada imam besar, ada roti hidup, dan ada nabi, tipologinya Musa. Maka kan tongkat Harun ini simbolnya keimamatan Harun. Yesus adalah imam besar kita, kata Ibrani. Lalu di dalam tabut perjanjian ini ada roti mana yang turun dari surga. Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Lalu di dalamnya ada hukum, lohnya Musa, nabi. Maka Yesus juga adalah nabi kan? Dia nabi. Nah, kalau di dalam tabut perjanjian ada 3 loh batu ini, ada 3 komponen ini, maka di dalam perut Bunda Maria ada Yesus Kristus yang adalah imam, yang adalah raja, dan yang adalah nabi.
Nah, sebagaimana tabut perjanjian ini dikuduskan oleh kehadiran ilahi di dalam, maka Bunda Maria pun dikuduskan oleh Roh Kudus ketika mengandung Yesus. Itulah alasan mengapa Bunda Maria itu disebut sebagai tabut perjanjian. Dialah tabut perjanjian baru. Cuma meskipun demikian, saya tidak sepakat dengan pandangan Gereja Katolik yang mengatakan bahwa Bunda Maria itu lahir tanpa noda, tanpa dosa. Kalau itu saya tidak sepakat. Ya kembali lagi nih masalah tafsir. Tidak dengan demikian lalu saya mengatakan Gereja Katolik itu salah, sesat lah segala macam. Enggak, saya tidak ada hak untuk itu. Karena bagaimanapun mereka berkontribusi besar di dalam hasanah dan mempertahankan wawasan iman kekristenan. Karena mereka kuat sekali dari dulu. Tahta Roma itu kuat sekali. Mereka yang membentenginya. Tetapi memang ada dogma-dogma dan hal-hal teologi yang kita tidak bisa terima. Itulah sebabnya terjadi skisma. Tahun 1054 kemudian protesnya Martin Luther di abad ke-15 karena konflik teologis. Wow, seru kan? Ya, seru banget Kita ya. baru bisa tahu bahwa ternyata ya seperti yang dijelaskan tadi itu, makanya Maria itu kita hormati ya, Bunda Maria ya. Nggak ada manusia di dunia ini yang lebih selain Yesus ya. Nggak ada manusia di bumi ini yang lebih mulia dari Maria. Kenapa begitu? Makanya dalam tradisi gereja Ortodoks, Maria itu diberi gelar Platitera ton Uranon. Lebih luas dari surga. Kenapa dia lebih luas dari surga? Karena sang surga itu berdiam dalam perutnya. Allah sang surga itu berdiam dalam perutnya. Jadi Maria itu nggak ada yang lebih berbahagia daripada dia. Makanya Maria mengatakan dalam nyanyian syukurnya, seluruh keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dan Maria itu contoh teladan iman yang baik. Kenapa? Karena dia itu orang yang termasuk tahan dalam kemuliaan. Tahu nggak malaikat yang tinggi sekali, Lucifer itu? Itu orang yang tidak tahan dalam kemuliaan, jatuh, akhirnya binasa. Maria Allah sendiri masuk dalam perutnya, dia tidak sombong. Dia malah mengatakan, Tuhanku, juru selamatku, memperhatikan kerendahan hambanya. Dia begitu mulia mengandung sang juru selamat, Allah sejati dari Allah sejati, mengambil daging dan darah daripada Maria. Tapi dia tidak sombong. Bahkan Alkitab tidak terlalu banyak mencatat Maria. Fokusnya semua kepada Yesus. Nah, jadi kalau kita orang ini tidak menghormati Maria, saya pikir itu hal yang salah. Tapi jangan mengkultuskan Maria. Karena ada yang berlebihan bahwa di dalam Maria lah kita selamat, melalui Maria lah kita selamat. Ya enggak boleh. Kita selamat melalui Yesus Kristus yang dagingnya diperoleh daripada Bunda Maria. Itu benar. Tapi kan keselamatan itu semuanya daripada Allah. Kalau Bunda Maria bisa menyelamatkan kita di dalam kesendiriannya tanpa Kristus, ya berarti tidak perlu Kristus datang ke dunia. Luar biasa sekali ya, maksudnya bagaimana akhirnya kita memaknai Natal itu nggak lebih dalam gitu, kita ngerti dan lebih apa ya, kusuk lah sebenarnya itu kita harus Dan kusuk. tahu kan? tidak, Natal itu adalah yang ditunggu oleh para nabi loh. Selama hampir 2000 tahun seluruh para nabi kan bernubuat tentang anak laki-laki yang dijanjikan 3 Kejadian 3 dan 15. Nabi Musa 1250 tahun sebelum Yesus lahir ini, sebelum Natal ini tiba, dia mengatakan bahwa nanti anak laki-laki itu akan tampil seperti aku. Kalau aku pembebas engkau dari perbudakan Mesir, maka nanti yang akan datang itu membebaskan engkau dari perbudakan dosa. Fakta yang harus kita kenal, mengapa bangsa Israel mengalami perbudakan Mesir, lalu berjalan 40 tahun untuk ke Kanaan. Itu simbol bangsa sekarang. Mesir itu simbol penyembahan berhala, dosa. Dan 40 tahun itu 40 angka pemurnian. Kenapa air bah 40 hari? Kenapa Yesus puasa 40 hari? Kenapa Elia 40 hari? 40 itu simbol pemurnian. Makanya bangsa Israel di padang gurun 40 tahun itu untuk memurnikan bangsa itu. Agar bisa masuk ke tanah Kanaan. Nah sama seperti kita, untuk bisa masuk kepada tanah Kanaan yang baru, kita harus diproses untuk dibebaskan dari dosa. Jadi Musa memimpin Israel, umat pilihan dari Mesir ke tanah Kanaan, maka sekarang Kristus memimpin kita dari dosa kepada surga. Jadi oleh Musa kita dari Mesir ke tanah Kanaan, tapi oleh Kristus kita dari dosa kepada surga. Makanya Musa itu tipologinya Kristus. Lalu kemudian Raja Daud 1000 tahun sebelum Yesus lahir, dia mengatakan dalam Mazmur 22 bahwa nanti anak laki-laki itu akan berseru Eli Eli lama sabatani ketika tangan dan kakinya dipaku. Nabi Yesaya 750 tahun sebelum Yesus lahir mengatakan apa? Nanti dia akan ditikam, lambungnya akan ditikam, dia akan dihina, dia akan dicaci, dia akan dimaki, dan dia menanggung seluruh kesalahan kita. Dan oleh karena bilu-bilurnya kita menjadi sembuh, dan dia memberikan umur yang panjang bagi keturunannya.
Lalu kemudian 700 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Mika menubuatkan bahwa nanti anak laki-laki itu akan lahir di kandang domba di Bethlehem. Lalu kemudian Nabi Zakaria mengatakan bahwa nanti dia ini akan dijual 30 keping perak. Lalu dikatakan Nabi yang Yeremia, Yeskiel dan para nabi lain, dia akan menunggangi seekor keledai. Nanti dia akan dijual 30 keping perak, jubahnya akan diundi. Itu semua detail sekali, hampir 300 nubuatan tentang satu orang ini. Ditunggu ya. Ditunggu hampir 2000 tahun lebih menunggu anak laki-laki ini. Nah, ketika 25 Desember kalender Julian itu pada tahun 4 sebelum Masehi, lahirlah dia dari seorang perawan seperti yang dikatakan kepada Adam, perempuan itu perawan Maria dari suku Yehuda. Maria anak Eliakim dan Ana dari Yehuda, lahir di kandang domba. Nabi Hosea mengatakan bahwa nanti anak laki-laki itu akan diasingkan ke Mesir. Yesus dibawa nggak ke Mesir? Kembali kan? Kandang domba, mati tersalibkan, tangan dan kaki dipaku. Padahal di zaman Daud belum ada salib. Nah, Natal inilah yang ditunggu-tunggu. Jadi kalau orang tidak mau merayakan Natal, itu menyanyiakan sukacitanya para nabi. Nabi aja menunggu. Karena para nabi menunggu. Kita merayakan sukacita ya. Makanya para nabi melihat ke depan oleh iman nubuatan, kita melihat ke belakang oleh peristiwa. Nah, melalui Kristus ini kita diangkat ke atas. Jadi saya bisa dapat gambaran kalau nabi-nabi aja itu menunggu nubuatan-nubuatan itu ya. Nah, kita ini sebagai orang percaya ketika kita menunggu bulan Desember, kita mengingat bahwa Yesus itu lahir ke dunia sebagai juru selamat. Dan kita perlu merayakan itu ya, supaya orang tahu bahwa Yesus ini hadir di dunia untuk menyelamatkan orang percaya. Nah, orang Yahudi, mengapa mereka tidak mau percaya kepada Yesus? Karena dikatakan, dijanjikan bahwa Mesias itu adalah anak dan tunasnya Daud. Maka sebagaimana Daud itu berperang, membawa pedang, membawa Israel kepada kejayaan dunia ini, maka yang diinginkan oleh orang Yahudi juga adalah Mesias seperti Daud, yang berperang melawan dunia. Padahal Yesus datang sebagai Mesias, pembebas dari perbudakan dosa. Yang diinginkan Israel, pembebas dari perbudakan dunia ini. Makanya sampai sekarang mereka masih menunggu Mesias. Tidak datang-datang. Dulu pernah dianggap Simon Bar Kokhbah di zamannya Makabe, mati juga, tidak bisa buat apa-apa. Israel masih kalah. Mungkin orang Yahudi ini mau Mesias itu seperti yang tadi Raja Daud. Ya, kalau sekarang kita update sekarang ini Iron Man kali ya, yang bisa memerdekakan, memberikan sesuatu hal gitu ya. Yang kalau perang menang terus. Menang terus. Ya, nanti saatnya akan tiba, mereka akan mendapatkan Mesias yang mereka mau itu, tapi akan mencelakakan kita. Ya iya, kan mereka menunggu Mesias. Jadi bagi orang Israel nanti Mesias, bagi kita itu Antikristus itu. Oh. Karena mereka yang akan menganiaya kita, orang Kristen. Wah, ini buat pemirsa, kita harus memperkuat iman kita nih. Jangan sampai Mesias yang palsu itu ya, Mesias palsu itu ya. Mesias palsu, Itu menganiaya, tapi mungkin bisa saja kita di surga ya. Iya ya, luar biasa. Tapi yang pasti kita harus tetap percaya, kuat iman kita, jangan sampai kendor. Karena kalau kita kendor, kegiles kita. Selesai. Ya, kita ini orang percaya merayakan Natal. Ya, pesan bro lah kepada pemirsa di podcast Cahaya Bagi Negeri ini, di testimoni ini. Ya, Natal itu ada tujuannya untuk Paskah. Natal itu ada untuk kematian. Karena dia lahir agar dia bisa mati dalam keadaan dan kodratnya yang dilahirkan itu. Dia menjadi manusia, itu awal dari karyanya. Dia menjadi manusia karena kodrat manusia ini yang bisa mati, agar dia bisa mati melalui kemanusiaan ini dan dia bisa memasuki kematian dan mengalahkannya dengan kebangkitannya. Itu tujuan Kristus. Itu tujuannya. Makanya puncak pelayanan Kristus itu di Paskah itu. Makanya Paskah itu harus lebih meriah daripada Natal. Karena Natal ini tujuannya ke Paskah. Dia lahir untuk mati. Dan tidak hanya mati, tapi melalui manusianya ini dia mati, dia bisa mengalahkan kematian itu, dan bukti dia menang atas kematian itu, dia bangkit pada hari ketiga. Nah, kalau begitu, bagaimana sikap hati kita ke memaknai Natal? Ya, ndak usah bersukacita yang duniawi sekali. Tetapi ketika Natal itu tiba, maka ambil waktu berdiam diri di dalam kamarmu. Kamu harus merenung bahwa saya, Elia Myron, seorang yang begitu berdosa, penuh cacat celah. Saya adalah alasan mengapa Tuhanku lahir untuk mati buat aku. Itu harusnya.
Jadi kalau orang berkata di Paskah dia lihat Tuhan Yesus mati berdarah-darah nangis, saya bilang kamu jangan nangis, kamu alasan dia begitu, saya alasan dia begitu. Jadi kalau bukan karena saya dan kamu, tidak mungkin dia berdarah-darah. Jadi jangan tangisi Tuhan, tangisilah dirimu. Perbaiki maksudnya ya. Iya. Jadi sebenarnya Natal itu mempermalukan kita. Karena apa? Siapakah kita yang tidak layak ini sehingga Tuhan kita mendatangi kita? Kalau bukan di dalam kasih-Nya yang begitu murni, tidak mungkin itu bisa terjadi. Dan Yesus itu mempermalukan dunia loh, dalam segala hal. Makanya orang kalau cari kekayaan, cari uang, cari laki-laki, cari perempuan, cari nama, mereka lupa bahwa semua orang yang hebat di masa lalu tidak dapat berbuat apa-apa. Orang kalau cari kekayaan, Herodes Agung tuh kurang kaya apa? Herodes Antipas kurang kaya apa? Herodes pokoknya semua Herodes itu kurang kaya apa sih mereka dari Roma? Kemudian Kaisar Tiberius kurang hebat apa? Kaisar Agustus kurang hebat apa? Tapi bahkan kekuatan mereka, kekayaan mereka tak dapat memberikan mereka hidup yang mereka mau. Tidak dapat memberikan hidup. Kalau orang cari kekuatan, Alexander the Great itu adalah pemimpin bangsa Gerika yang begitu hebat. Dia umur 20 bapaknya mati. Selama 12 tahun dia berperang, dia tidak pernah kalah. Napoleon Bonaparte itu hebat dalam berperang, tapi pernah kalah dengan Inggris. Tapi Alexander the Great tidak pernah kalah sekali dalam perang. Ketika dia dari istananya dari Makedonia, lalu kemudian ke Yerusalem, lalu melipir ke Alexandria, ke Mesir sekarang, dia mau masuk ke Mesir, dia mati di tengah jalan karena kena penyakit demam tinggi. Dia yang begitu kaya, menaklukkan dunia, hanya kalah pada demam tinggi. Artinya kekuatannya itu tidak bisa menyelamatkan dia dari kematian. Kalau yang orang cari hikmat, orang cari kepintaran, makanya ada orang baru belajar di Oxford, belajar di Stanford, Kongfucu di dinasti Tiongkok orang pintar. Lao Tzu yang tulis Tao Te Ching pintar sekali. Tapi apakah kepintaran hikmat mereka menghasilkan hidup? Tidak, mereka mati juga. Dan tidak bangkit ya. Tidak bangkit. Tetapi Yesus Kristus memberikan anugerah yang besar bagi dunia. Dia mempermalukan seluruh dunia ini dengan semua yang dimiliki dengan bangkit dari mati. Yesus mau memberitahu dunia ini, lihatlah Alexander Agung yang kuat, Herodes yang kaya, mereka ingin hidup kan, tapi mereka nggak bisa memperolehnya. Tapi aku telah memperolehnya. Dia mempermalukan dunia kan? Yang nggak ada artinya dunia ini bagi dia. Makanya kesederhanaan Allah yang datang ke dunia ini hanya disambut dengan kesederhanaan hati juga. Jadi buat pemirsa mungkin nih yang sedang hari ini merayakan Natal dan mau tahun baru lagi pusing karena mungkin pemikirannya kalau Natal itu harus sepatu baru, celana baru, baju baru, nggak ada ya nggak apa-apa. Yang penting hati kita mau menyambut kehadiran Yesus ini sebagai momen yang memerdekakan kita bahwa kita adalah orang-orang siapa kita, orang berdosa ini. Yesus lahir ke dunia ini dan mati di kayu salib hanya untuk Charlie Bonaparte. Wow, Charlie David maksudnya. Gue serius banget, Charlie Bonaparte. Ya itu saya langsung dapat banget tuh, merenung. Yesus datang ke dunia ini dan mati untuk saya. Itu saya dapat banget dari itu. Di kita ini sekarang kita coba mau tanya jawab, bro. Ya ini ada teman saya ini. Teman saya ini sebenarnya sih orang Indonesia tapi gayanya sok Korea gitu. Ya coba kita berikan kesempatan untuk bro. Ini kita udah kehadiran siapa ini? Silakan, bro, tanya bro. Tapi singkat padat ya supaya bisa. Ya Pak, Pak Elia, saya Eko. Saya mau bertanya tentang penanggalan nih. Sebenarnya dari dulu saya belum dapat jawaban nih. Kenapa penanggalan itu patokannya Masehi, Pak? Terus sejak kapan dan siapa tuh yang membuat itu? Kok patokannya di Masehi gitu? Ya Roma itu kan kuat sekali. Dan ketika kekaisaran Roma itu bertobat pada akhirnya menjadikan kekristenan, kaisar itu bertobat, kekristenan itu dijadikan sebagai dasar iman dari kekaisaran. Kemudian kalender daripada gereja itu diubah, ditarik semua dari kalender berdasarkan Kristus. Jadi dulu Roma itu berkuasa dan salah satu pusat kekristenan itu adanya di Roma.
Maka karena Roma ini berkuasa kan 4 kerajaan di bumi ini. Babilonia, Persia, Yunani, dan Roma. Roma itu adalah binatang keempat yang disebut dalam Daniel, yang menginjak ketiga ini. Nah, karena mereka itu menerima kekristenan, menjadikan kekristenan sebagai agama resmi di dalam kekaisaran, lalu kemudian kalender juga dihasilkan dari itu. Jadi sudah sejak lama, cuma Gregorian itu baru dari Pausnya Roma, Gregorius. Begitu. Kita pakai penanggalan Masehi. Ya. Saya mau nanya untuk tentang Advent ya. Banyak mereka itu bertentangan dengan yang sekarang biasanya di hari Minggu, mereka di hari Sabat ya. Mereka belum percaya artinya akan kedatangan Mesias ini. Makasih. Advent. Pertanyaan saya tentang Advent gimana dengan konsep Kaelia gitu. Advent. Ya, Advent itu kan artinya penantian ya. Mereka menantikan tentang kedatangan Yesus yang kedua. Dan mereka itu sudah berapa kali memprediksi kedatangan Yesus kedua, termasuk Ellen G. White, pendiri Advent dari Amerika itu, meleset semua. Jadi seharusnya mereka ini sudah tidak bisa dipercaya. Karena apa? Karena ajaran mereka ini terlalu banyak mengada-ngada. Lalu kemudian mereka mengatakan orang Kristen melanggar hari Sabat. Hari Sabat tuh Sabtu diubah jadi Minggu. Kita tidak pernah mengubah Sabtu jadi Minggu. Sabat memang Sabtu, Minggu ya Minggu. Tetapi yang paling penting Sabat itu untuk siapa? Sabat itu ya untuk orang Yahudi. Sabat itu bukan untuk kita. Makanya dalam Mazmur 147 dikatakan Tuhan mengatakan hukum-hukumnya bagi Israel. Bukan hukum-hukum Taurat itu bagi Israel, bukan bagi kita. Nah, kalau memang Sabat itu masih berlaku, lalu mengapa ketika murid Yesus mengutip gandum, murid Yesus tidak marah? Harusnya Yesus marah dong. Saya pernah ke Yerusalem, lalu kemudian ada lift di sana. Itu ada lift satu khusus Sabat. Jadi lift itu tidak boleh ditekan, karena kalau tekan batal Sabatnya, kan bekerja. Kan nggak boleh bekerja. Kalau nggak boleh bekerja, berarti menekan lift itu kita seperti ada beban, maka nggak boleh. Jadi liftnya itu berhenti masing-masing lantai. Bawa anting-anting pun tidak boleh. Kenapa? Itu memikul beban. Nah, Sabatnya batal. Itulah yang disebut kuk yang berat di dalam tafsirnya para rabi-rabi Yahudi. Maka Yesus bilang apa? Tafsirku nggak seperti mereka, punyaku ringan, kata Tuhan Yesus. Itulah kuk yang itu ya. Itu kuk yang dimasuk. Jadi kuk itu bukan yang dipikul-pikul benda-benda, enggak. Itu tentang penafsiran para rabi yang ribet sekali. Makan, cuci tangan, inilah apa segala macam. Nah, Tuhan Yesus bilang apa? Bukan apa yang masuk yang menajiskanmu, tapi apa yang keluar daripada dirimu. Kuk itu karena orang berpikir kuk itu seperti kuda yang ditaruh di sini, padahal itu konsepnya. Advent itu masih memberlakukan itu. Berarti apa artinya Kristus bagi mereka? Nah, makanya ya saya enggak suka dengan teologinya Advent, karena bagi saya terlalu mengada-ngada, dan Kristus itu seperti tidak berguna bagi mereka. Kalau mereka mengatakan perjanjian lama Taurat harus tetap dilakukan, lakukan semua dong, 613. Kenapa kau enggak bakar korban di mezbah? Kenapa kamu enggak disunat umur 8 hari? Nah, ya, kenapa kamu enggak melakukan seluruh tuntunan Taurat? Jangan makan udang, jangan makan lele, jangan makan babi, jangan makan yang lain-lain dong, ya kan? Nah, orang Yahudi itu laki-laki tidak boleh lihat perempuan, najis, tidak boleh sentuh-sentuh, tidak boleh. Nah, kenapa mereka tidak jadi Yahudi aja kalau begitu? Nah, apa gunanya Kristus bagimu kalau kamu masih menjalankan Taurat, hukum-hukum Taurat dan ketentuan Taurat itu? Padahal di dalam Galatia 3 dikatakan hukum Taurat adalah penuntun. Nih ya, kita baca ya. Nanti orang bilang saya ngada-ngada. Galatia 3 ya, ayat yang ke-22. Namun kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya berdasarkan iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan berdasarkan iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Nah, Yesus sudah datang. Jadi Taurat ini, mengapa Taurat disebut penuntun? Karena begini, Taurat itu memberitahu kita berdosa. Taurat bilang begini. Dari Taurat kita tahu kita ini orang berdosa.
Ketika kita tahu kita orang berdosa, maka kita dituntun kepada Yesus untuk pengampunan dosa. Nah, Taurat ini sudah diberikan sebagai penuntun, dan Yesus sudah datang sebagai solusinya. Yesus ini udah datang, maka untuk apa lagi kita pakai penuntun? Nah, orang Advent masih dalam penuntun. Berarti mereka belum selesai. Kalau istilah sekarang minta petunjuk gitu ya, tuntunan ya. Mereka masih menggunakan Taurat itu. Padahal Paulus yang adalah orang Yahudi sendiri yang nulis Galatia ini loh, orang dari suku Benyamin yang bagian dari Farisi, pintar sekali. Nggak pakai lagi itu, nggak membebankan Taurat kepada orang bukan Yahudi. Kan begitu? Nah, kenapa sekarang Advent jadi sok-sok Yahudi-Yahudian? Tujuannya apa? Ini sok suci lebih baik atau apa? Itu urusan mereka. Saya tidak menghakimi. Tapi yang paling penting, kalau di dalam Kristus kita dimerdekakan, untuk apa lagi kamu mengurung dirimu dalam Taurat? Lalu apa gunanya Kristus bagimu? Nah, ya kan? Kamu memilih untuk mengurung dirimu lagi kan? Nah, itu kamu yang berhadapan dengan Allah, bagaimana kamu diadili kelak. Jangan. Ya, kenalin nama saya Farel. Mau tanya nih, balik awal tadi yang katanya Yesus lahir tanggal 25. Nah, itu aku sih kalau sepemahaman aku kan kalau pas hari Yesus lahir kan berarti kan udah tahun baru itu. Jadi kayak di tahun pertama gitu, tahun Masehi. Tapi kenapa di tanggal 25 ya? Kenapa enggak kayak di bulan Januari gitu? Jadi kayak pertanda tahun baru gitu. Wah, lu orang bagus tanyanya. Ya. Tadi itu sebenarnya udah di highlight ya. Emang itu sudah waktunya dari tanggal itu. Karena kalau kita hitung 9 bulan, makanya di dalam gereja Katolik, setiap tanggal 25 Maret, mereka merayakan hari kabar bahagia datang kepada Maria. Nah, 9 bulan setelah 25 Maret itu ya 25 Desember. Begitu. Jadi kenapa 25 Desember? Karena memang waktunya sudah di situ. 9 bulan seorang perempuan itu mengandung ya lahir di situ. Masalah apa yang sedang terjadi di tanggal itu nggak tahu. Kenapa nggak 24 aja? Kenapa nggak 23? Itu nggak urusan kita. Ya, yang penting dia lahir, itu aja. Ya. Terus dirubah oleh orang Kristen. Karena kembali kepada Natal tadi. Natal itu kesederhanaan Allah. Kalau dia datang ke dunia ini nggak bawa apa-apa, siapa kamu yang masih di dunia ini merasa sok? Aduh. Jangan terlalu merasa hina banget lah ya. Nikmati hidup, sukacita. Ya percayalah Tuhan pasti. Ya kalau kita masih seperti ini, kita yakin aja suatu saat juga Tuhan bisa berkat. Tapi bukan mengejar berkatnya, bro ya. Ini kita mau nanya nih bro sama bro. Apa kan bro nih kalau saya melihat di media sosial dari awal sampai sekarang di tahun 2025 ini Tuhan percayakan banyak hal kepada bro ya. Apa sebenarnya yang bro paling takuti dalam hidup bro dengan keadaan bro sekarang dibanding 5 tahun yang lampau? Apa yang bro takuti? Yang paling ku takuti saat ini adalah kehilangan perkenanan Tuhan. Itu dong. Karena kalau orang di posisi mungkin udah populer, udah dikenal orang, bisa jadi sombong. Bisa merasa lebih pintar, bisa merasa lebih hebat, bisa merasa lebih mulia. Nah, saya minta tolong kepada Tuhan agar Tuhan itu menolong saya agar tetap di dalam perasaan bahwa saya ini bukan siapa-siapa dalam melayani Tuhan. Jadi ketakutan saya hanya kehilangan perkenanan Tuhan. Takut mati dikatakan, enggak takut mati. Untuk apa kita takut mati? Tuhan kita telah kalahkan kematian. Takut miskin, oh saya terlahir miskin kok. Jadi kalau miskin ya udah balik lagi ke settingan awal. Aku suka nih, kalau miskin balik ke settingan awal ya. Iya. Gampang kan? Nah baru takut tuh itu. Simpel aja menderita, ya? Tuhan udah pernah izinkan saya menderita. Saya dicari-cari, dikejar sana sini, kuliah saya berantakan, ya enggak apa-apa. Makanya saya selalu bersyukur pada Tuhan. Tuhan tuh bermurah hati sekali. Mengizinkan hal yang buruk untuk melatih kita, untuk melihat dan membuat kita tahu diri. Memang ya inilah kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan karena Tuhan mau mencelakai kita, tapi karena memang kita layak memperoleh itu. Tapi di sisi lain, dalam sudut pandang Tuhan, Dia karena mencintai kita. Ketahui enggak arti iman itu apa? Iman itu dasar pengharapan. Iman itu tumbuh, iman itu murni. Ketika seolah-olah tidak ada pengharapan. Itu poinnya. Nah saya orang berdosa ini, saya tidak punya pengharapan untuk saya bisa diselamatkan seharusnya. Karena saya tidak bisa mempersembahkan apa-apa. Hanya dan terkecuali kasih karunia Tuhan yang menolong kita. Jadi apa yang mau ditakuti di dunia ini? Kamu takut dengan orang kaya? Kamu takut dengan orang besar?
Yang penting kamu nggak usah cari masalah, nggak usah sok jagoan, itu salah. Menantang-nantang itu nggak boleh. Tapi kalau kamu berkatakan yang benar, ada orang nggak suka, ada orang, ya mungkin saya juga dalam pelayanan saya, bukan mungkin, adalah hal yang pasti. Saya dalam pelayanan itu mungkin mengabaikan orang banyak. Saya tidak melayani dengan baik, banyak kecacatan cacat celah saya. Tapi Tuhan mengizinkan itu agar saya tidak merbegah atas pelayanan saya. Karena saya tidak bisa pelayanan saya berikan kepada Tuhan. Tuhan, ini cukup bagi untuk surga. Tidak mungkin. Jadi semua itu kasih karunia dan anugerah. Jadi ketakutan saya cuma satu, kehilangan perkenanan Allah. Cuma itu doang. Makanya dikatakan, carilah Tuhan selama ia masih berkenan ditemui. Paulus juga mengatakan, selama masih ada kata hari ini, ya temuilah dia. Karena pengharapan tidak pernah mengecewakan. Ya itu doang. Nah kayak bro nih, diundang sana sini, sampai jadwalnya pasti saya yakin sampai Desember ini udah padat ya. Nah, iya Desember kan. Iya. Kita bicara di tahun ini dulu. Desember tahun depan. Udah padat bro. Kita susah ngundangnya. Oh iya, maksud saya artinya Tuhan percayakan hal-hal yang seperti itu kepada bro, di mana Tuhan mengizinkan pelayanan. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah orang dipakai Tuhan itu harus padat jadwal khotbahnya atau seperti apa, bro? Enggak. Oh gitu ya. Jadi Tuhan itu memakai semua orang, bahkan batu pun dia bisa pakai dalam rencananya. Orang jahat pun dia bisa mau lakukan sesuatu dari yang jahat itu. Orang tuh enggak dinilai dari seberapa banyak dia berkhotbah, seberapa banyak dia ini tidak. Tapi seberapa dalam dia mengerti kasihnya Tuhan. Dan seberapa kuat dia menyerahkan keputusan hidupnya kepada kehendaknya Allah. Itu yang paling penting. Kerelaan hati itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Karena kerelaan itu adalah tengah-tengah dari kerendahan hati dan menyerahkan diri. nah kerelaan ini penggerak mungkin ya. Itu intinya. Mimpi datang ke sini pun saya tidak punya apa-apa. Saya nggak bawa apa-apa dan tidak berani untuk bermimpi. Tapi kalau Tuhan ingin menunjukkan dirinya kepada kita, lalu kemudian menolong kita dalam segala sesuatu yang dia izinkan, ya why not? Makanya pelayanan itu bukan tentang berdiri di mimbar, tapi tentang bagaimana kita rela. Ketika kita rela, kita sedang melayani dia. Itu yang paling penting. Ketika saya rela dijahati orang, saya rela mengampuni, saya sedang melayani dia karena saya melakukan perintahnya dia. Amazing. Lah ya kan, untuk apa saya berkhotbah tapi saya mendendam-dendam orang? Ya buat apa? Jadi bagaimana itu yang dibilang kita harus menyalipkan kedagingan kita, itu adalah kerelaan. Ya kerelaan. Rela. Ya, saat kebenaran yang bro katakan tadi itu. Terima kasih bro. Luar biasa pencerahan, penjelasan yang menurut saya diberkati banget. Saya yakin pemirsa juga akan diberkati dengan penjelasan-penjelasan yang daripada hambanya ini. Bro, mungkin ada kata-kata terakhir yang bisa bro sampaikan kepada pemirsa kita tentang apa yang Tuhan taruh, yang apa inginkan lah. Karena kadang-kadang kan ada kata-kata hikmat yang keluar yang Tuhan izinkan itu. Bagaimanapun manusia di seluruh dunia ini, apapun agamanya, apapun kepercayaannya, dari manapun dia berasal, dari negara manapun dia lahir, tujuan manusia itu hanya satu, yaitu mencari hidup. Orang kerja cari uang banyak itu demi perut, demi hidup. Orang bangun rumah besar itu demi mencari hidup. Orang lakukan banyak hal itu demi mempertahankan hidupnya. Dan yang paling ditakuti oleh seluruh manusia di bumi ini adalah kematian. Orang takut sekali mati. Alexander the Great takut mati. Orang kaya takut mati. Ketika dia punya banyak uang takut mati, dia pergi berobat tempat terbaik agar tidak mati. Ya, ketika Xi Jinping bertemu dengan Vladimir Putin di parade militer Tiongkok, mereka berusaha ingin menemukan suatu teknologi, bioteknologi, bagaimana menemukan agar manusia itu selnya diregenerasi dan tidak mati-mati. Mereka berkuasa, tapi mereka ingin tidak mati. Artinya, yang dicari seluruh manusia itu adalah hidup. Dan yang paling dihindari manusia itu adalah kematian. Nah, kalau yang dicari manusia itu adalah hidup, dan yang paling dihindari manusia itu adalah kematian, seharusnya tidak ada alasan bagi manusia itu untuk menolak Yesus Kristus sebagai satu-satunya yang telah mengalahkan kematian dan telah memberikan hidup melalui kebangkitannya. Tidak ada.
Oleh karena itu, kalau semua orang berkata semua agama sama saja, semua iman sama saja, memang semua agama ajarkan baik. Tapi ajaran baik yang menghasilkan hidup hanya diajarkan oleh Yesus Kristus. Jadi kalau kamu ingin tetap hidup, percayalah kepada Dia yang telah hidup. Dan kalau kamu ingin tidak takut mati, datanglah kepada Dia yang telah mengalahkan kematian, Yesus Kristus dari Nazaret. Nah, di dalam hal mengikut Dia ini, bersiapkanlah dirimu demi suatu pertanggungjawaban yang baik di hadapan tata pengadilan Tuhan. Kristus yang adalah pengampunan dosa dan memberikan hidup kekal kepada kita, itu hanya berguna kepada mereka yang merasa dirinya berdosa. Kalau kita mau mengerti arti hidup, kita harus mengerti dosa. Tanpa mengerti dosa, kita tidak mungkin bisa mengerti hidup. Oleh karena itu, dalam hal mengikut Tuhan, dalam hal memikul salib, mari berusaha mengenali dosa-dosa kita, agar ketika kita mengerti betapa berdosanya kita menyerahkan diri kita kepada Kristus dan menyerahkan keputusannya dalam hidup kita. Tuhan itu tidak pernah salah dalam keputusannya, tapi dosa kita lah yang selalu salah dalam menilai Dia. Oleh karena itu, kita harus meminta pertolongan kepada Allah, bahkan untuk melayani Allah, bahkan untuk menyenangkan, bahkan untuk mengasihinya, kita tidak mampu. Oleh karena itu, kita berdoa, meminta pertolongan kepada Allah, agar kita diberi kemampuan, diberikan bantuan untuk dapat mengasihi Dia. Karena agar dengan demikian, Allah menjadi semua atas semua dalam hidup kita, sebagaimana dalam Natal, di dalam Natal, Allah yang kaya menjadi sederhana. Demikian kita harus menjadi sederhana untuk menyambut kesederhanaan Allah. Allah yang sederhana hanya dapat diterima oleh manusia yang menyadari kesederhanaan dirinya. Dengan demikian kita dapat bersatu kembali di dalam kerajaan Allah, dalam kasih karunia-Nya. Ya. Elia, bolehkah kita tutup dalam doa? Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau mengasihi kami, yang Engkau ciptakan menurut gambar dan rupa-Mu dengan teramat sangat. Kami berterima kasih bahwa pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk berbicara tentang kemuliaan-Mu dan juga betapa besarnya kasih-Mu terhadap kami orang-orang berdosa ini. Tuhan, Engkau tahu bahwa dalam diri kami ini tidak ada yang baik, tapi di dalam Engkau, karuniakanlah kami kemampuan untuk memulai awal hidup yang baik. Tolonglah kami untuk mampu melayani-Mu, mampukanlah kami untuk dapat mengasihi-Mu, ajari kami untuk berdoa, untuk mengaku, untuk menderita, dan untuk melakukan segala sesuatu yang berkenan oleh Engkau. Ajar kami untuk memiliki hati yang rendah, ajar kami untuk memiliki roh yang rela, dan bantu kami untuk menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada Engkau. Tuhan, apabila pada hari ini segala sesuatu yang tidak kami harapkan terjadi, atau mungkin pada hari ke depan hal yang tidak kami harapkan terjadi, biarlah kami tidak lupa bahwa segala sesuatu berasal daripada Engkau, agar dengan demikian kami dapat mengerti apa yang sedang Kau kerjakan dalam hidup kami. Tolong kami untuk mengokohkan iman, dan di dalam keyakinan yang kukuh, bahwa segala sesuatu yang Kau izinkan dalam hidup kami adalah untuk membentuk kami. Kami memberkati para pemirsa yang mendengarkan acara ini, Engkau yang menolong mereka untuk semakin dekat dengan Engkau, Engkau yang menanamkan benih untuk semakin cinta kepada kerajaan-Mu dan mencari kebenaran-Mu, dan Engkau juga memberkati podcast ini, para guru yang bekerja wadah pelayanan ini, agar sekiranya apa yang dilakukan di dalam wadah ini semuanya kembali bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau sendiri berkata bahwa Engkau adalah pokok anggur yang benar ya Tuhan, dan kami adalah ranting-ranting-Mu. Mungkinkah ranting dapat berbuah yang manis kalau pokoknya tidak mengairinya? Maka kami memohon kepadamu ya pokok anggur yang benar, airilah kami dan mampukanlah kami dan berikanlah kami makanan, agar dengan demikian kami dapat menghasilkan buah yang baik bagi kemuliaan kerajaan-Mu. Layakan kami dengan penuh syukur berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemudian sampai selama-lamanya. Amin.